Soalnya kalau internet gratis ya buat apa kalau kita nggak makan, kalau kita lagi lapar. Pasti ya milih makan gratis lah dibandingkan internet gratis. Ya nggak Pak Tasya? Yuk, emangnya kalau misalkan makan gratis nih, kan orang itu kayak merasa, oh ya udahlah kebutuhan gue untuk makan itu terpenuhi gitu. Emang itu gak bikin orang jadi malas kerja? Bagi Vira. Emang sekarang gini nih, orang kan kebutuhan pokok makanan loh. Mana sempet ketika orang lapar bikin internet gratis, orang juga pasti mintanya makan gratis, bukan internet gratis. Versus, there is always an opposite side. Jumpa kembali di acara Versus dari serangkaian Versus yang sudah kita lakukan dan sudah kita tayangkan. Ini adalah grand final. Berarti orang-orang ini sudah dianggap mewakili seorang debaters atau debatnya paling bagus performance-nya selama babak penyisihan juga babak semifinal yang sudah ditayangkan beberapa waktu yang lalu. Kali ini ada 4 grand finalis. Saya panggil saja. Dari yang pertama adalah Saudara Rizky. Yang kedua adalah Saudari Tasya. Silakan. Di sini. Yang ketiga grand finalis kita Budi. Dan grand finalis keempat kita Gevira. Silakan. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Siap untuk debat? Siap. Ini tadinya menyangka akan jadi satu tim ya? Waduh, iya. Nggak sengaja. Sama kostumnya. Oke. Tema kita hari ini, kita akan bicara mengenai internet gratis dan makan gratis. Wah, ini luar biasa ya. Karena dua isu ini sampai isu yang diperdebatkan di Pilpres kemarin. Nah, kita akan bawa ke Versus ini yang pro terhadap internet gratis dan yang pro terhadap makan gratis. Mau tahu nggak kenapa kita milih makan gratis? Soalnya kenapa kita milih makan gratis dibandingkan internet gratis? Soalnya makan itu kebutuhan pokok, semua butuh makan. Pasti kalau semuanya makan gratis pasti seneng dibandingkan internet gratis. Soalnya kalau internet gratis ya buat apa kalau kita nggak makan, kalau kita lagi lapar. Pasti ya milih makan gratis lah dibandingkan internet gratis. Ya nggak Pak Tasya? Yuk, Ngapain kita milih internet biasa? Ngapain kita milih internet gratis dibandingkan makan gratis? Ya pasti makan lah. Makan kebutuhan pokok, internet bukan. Kita internet tanpa internet bisa hidup. Kalau nggak makan ya nggak bisa hidup, gimana dong? Kasih tahu Mbak Tasya. Kasih tahu Mbak Tasya. gini ya. Udah belum? Ya. Lanjutin Mbak Tasya. Lanjut. Oke, jadi nyambung sedikit ya. Kayak yang lagi panas banget isu terkait dengan kesehatan, buat tampil. Isu kesehatan yang nyambung ke isu politik diangkat oleh beberapa paslon. Saat ini tuh kan kita lagi menghadapi yang namanya isu stunting. Nah, isu stunting itu adalah kekurangan gizi bagi anak-anak di bawah umur, terutama untuk anak-anak di bawah 2 tahun atau anak-anak yang masih dalam kandungan orang tua. Nah, kenapa sih bisa ada yang namanya isu stunting itu sendiri? Karena adanya kurang gizi. Nah, kenapa kurang gizi? Ya karena ada orang tua yang tidak paham. Tidak paham kenapa butuh makanan yang bergizi, bukan hanya terkait dengan karbohidratnya, tapi juga harus ada protein, vitamin, mineral yang mencukupi. Maka dari itu, kami menganggap makan gratis ini sebagai salah satu jembatan untuk mungkin kami atau dari pemerintah sebagai atas untuk membantu pihak-pihak yang ada di bawah, terutama yang memang sorry to say kurang berkecukupan, untuk melengkapi gizi mereka sebagai salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan anak. Oke, mungkin tadi Mas Budi sempat bilang ya makanan gratis itu kebutuhan pokok. Makanan itu kebutuhan pokok. Nah, kalau misalkan makan itu kan ya kebutuhan pokok yang sebenarnya dibayar kan, kita bayar pakai uang. Nah, kalau misalkan mau nyari duit ya kerja kan. Nah, lu kalau kerja pakai apa? Internet kan? Ya lu kalau misalkan nggak ada internet juga
gimana mau makan gitu. Toh juga katanya program makan gratis belum realisasikan kan di tahun 2024 saat salah satu pasangan itu terpilih gitu loh. Baru terrealisasikan di tahun 2026 atau 2027 gitu. Jadi nggak langsung instan gitu loh. Jadi buat apa juga kalau makan gratis, dan gak semua orang suka makan gitu loh, kayak selera orang beda-beda makannya. Kalau misalkan kayak makan gratis kayak di Ramadan, ya ada nasi box gitu, gak semua orang suka nasi box. Bisa aja dia lagi diet, misalkan kayak Pak Dede makan papaya gitu kan. Nah, mungkin Mbak Gevira bisa menambahkan. Gue mau nambahin kenapa gue lebih prefer internet gratis. Salah satunya yang tadi udah disampaikan sama Rizky itu, ya emang gak semua orang itu suka nasi loh. Gak semua orang tuh bisa makan nasi, gak semua orang itu bisa makan gitu loh. Nah kalau misalkan kebanyakan orang itu yang gak suka makan, nah terus makanannya mau dikemanain? Mubazir dong. Terus juga kalau misalkan adanya internet gratis, kita tuh bisa cari kerja, karena kan peluang kerja melalui internet itu lebih luas. Ya udah, jadi kayak yang Mas Rizky bilang, kita akan lebih punya kesempatan buat dapetin kerja. Dan kalau orang udah kerja kan berpenghasilan, ya udah kalau udah berpenghasilan dia bisa beli makan gitu loh, dan benernya tuh nggak terpatok dengan si makanan gratis yang dikasih itu, karena gak semua orang itu pasti suka menu yang dikasih kayak gitu. Oke, mungkin lebih ke ini ya, kenapa saya milih di internet gratis. Yang pertama, saya sama Mbak Gevira tadi udah bilang juga sebelumnya, kalau misalkan ya gak semua orang suka makan. Nah, cara pertama gimana sih biar orang tuh mau makan? Ya caranya ya sosialisasi dulu, gimana nih pentingnya makanan-makanan yang bergizi. Nah, penyebarannya itu bisa lewat mana aja sih? Ya sekarang kan teknologi udah maju, ya pakai internet dong. Nah, tapi ya balik lagi, mungkin ya teman-teman Mbak Tasya dan Mas Budi tadi sempat singgung juga kalau misalkan di daerah kurang fasilitas internet ya. Nah, makanya untuk pertama-tama kita harus tingkatin internet gratis dulu, lalu kita menyebarkan sosialisasi akan pentingnya makan makanan bergizi juga gitu loh. Jadi ya awal-awal harus internet gratis dulu. Toh kalau misalkan tadi lu berdua bilang penyebaran makanan gratis di daerah-daerah pelosok juga, penyebarannya kan juga paling nggak mungkin dong sekarang via SMS, sekarang ya via WhatsApp atau via sosmed kayak Instagram atau Telegram, dan mereka kan sosmed juga butuh internet gitu loh, jadi ya pentinglah internet gratis. Oke, gue mau nambahin gitu ya, salah satu yang menurut gue kurang di makan gratis ini, yang pertama tadi Mas Rizky udah sampein itu, menurut gue alih-alih lu langsung ngasih program makanan gratis, mending lu memperbaiki dulu deh referensi semua orang buat bisa makan, karena gak semua orang bisa makan, mungkin ada maksudnya bisa gak semua orang bisa makan nasi dan lauk pauk gitu, mungkin ada beberapa orang yang cuma makan makanan tertentu juga, dan itu menurut gua kalau makanan gratis itu risetnya akan jauh lebih luas, karena harus memilih siapa aja sih orang yang suka makanan apa, gak suka makanan apa, belum lagi ada orang yang alergi sama makanan, kan itu juga kurang relevan. Terus kalau misalkan ngasih program makanan gratis, itu menurut gua anggarannya lebih banyak untuk dikasih. Nah, sedangkan kalau misalkan gak semua orang bisa makan itu, terus anggarannya mau dikemanain, makanannya mau dikemanain, mubazir, rugi dong. Oke, menanggapin ya, dari kami tim suka makan gratis. Suka makan gratis. Ya. Betul banget Bang. Oke, dari Mas Rizky dulu tadi disebutkan internet itu juga penting. Perlu diingat bahwa program untuk perbaikan gizi itu bukan dimulai dari tahun ini, tapi sudah dimulai dari tahun 2021. Maka dari itu ada penurunan dari sisi persentase, dari tahun 2021 di 26%, di 2022 jadi 21%, lalu di tahun ini dengan target menjadi 14%. Gitu. Jadi ada atau tidaknya internet itu sepertinya tidak sangat berpengaruh juga, gitu ya. Lalu kedua, kalau Mas menganggap internet itu lebih dibutuhkan, apakah semua orang itu memiliki gadget? Itu pertama. Kedua, kalau punya gadget, apakah di tempat tinggalnya infrastruktur sudah memadai? Perlu diingat itu. Lalu kalau
pengadaan internet itu artinya saya menganggap karena Mas tidak menyebutkan sasarannya itu siapa, masyarakat yang mana, saya ambil itu dari siswa SD sampai dengan SMA atau SMK. Saya nggak ngambil kuliah karena kuliah itu kan dianggap ya ada beasiswa juga ya dari kampus gitu. Kebutuhan internet katakan dalam satu hari itu 1 giga. 1 giga itu artinya kurang lebih 4.500. 4.500 dikalikan 366 hari. Lalu 365 hari dikalikan jumlah dari siswa yang membutuhkan internet. Tuh, coba dikalikan. Saya kurang matematika soalnya. Jangan ngakuin kesalahan dong. Harus kuat dong. Sama. Lalu itu hanya untuk internet. Kurang lebih bisa jadi 50 triliun lebih gitu kan. Walaupun tidak setara dengan makan, tapi kan itu harus dihitung juga ya. Gitu. Kedua, pembangunan infrastrukturnya juga harus perlu diingat. Karena nggak semua tempat ya, terutama pedalaman seperti mungkin sorry itu saya kayak Papua gitu kan. Mungkin mereka belum mengenal internet gitu. Atau udah tahu internet tapi belum punya aksesnya ke sana gitu. Lalu ngeblank aku deh. Aku lanjutin. Ngeblank gue tuh. Iya, jadi kan kata Mbak Tasya tadi bilang noh, kalau misalnya di pelosok ya, kalau ada internet gratis, belum tentu yang punya itu punya gadget. Terus gadget itu belum tentu support sama internet gratisnya. Coba bayangin kalau misalnya ada internet ya, nggak ada gadgetnya, ya buat apa gitu internet gratis? Buang-buang biaya itu mau bazir. Mendingan buat makan gratis. Iya nggak? Betul nggak penonton? Gitu. Terus juga masalah informasi teknologi tadi. Emang internet itu cuma buat menyebarkan informasi ataupun belajar. Banyak kok yang pakai internet itu buat bermain game, bermain yang menonton YouTube dan sebagainya, yang cuma entertainment. Itu gimana caranya untuk menanggapinya? Kalau misalnya kalau internet itu buat mencari kerja dan belajar itu oke, tapi kalau banyakan yang dipakai buat entertain gimana? Mendingan makan gratis lebih tepat sasaran, makan gratis kenyang. Nggak mungkin kan makan gratis dipakai buat apa gitu, kan gitu. Ya sekarang Mas Riki sama Mbak Gevira nih, saya mau nanya nih. Dari tadi debatin internet gratis mulu dibanding makan gratis. Sekarang nih ya, kenapa internet gratis itu sasaran buat apa dan siapa aja gitu? Coba bisa jelasin nggak buat apa? Ya bisa lah. Kalau internet itu cakupannya lebih luas, woi. Dua kalangan usia itu bisa. Terus juga jadi kan orang-orang di daerah pelosok-pelosok itu kalau internetnya udah merata, semuanya juga bisa ngakses internet dengan mudah. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih luas dibandingkan dengan makanan gratis. Nah gitu. Ya, nah nanti saya izin nambahin juga ya. Tadi kan Mbak Tasya sempat singgung ya kayak ada isu stunting ya, yang kekurangan gizi dan lain sebagainya. Nah kayak sekarang udah ada teknologi cuy. Jadi kayak browsing internet aja ada empasi anak, yang gizi-gizi anak berprotein tinggi dan lain-lain. Toh juga anak-anak zaman sekarang nonton sambil makan empasi, nonton Cocomelon kan di iPad atau di TV kan. Jadi apa-apa butuh internet gitu loh. Gue nanya, kalau misalkan tadi ya internet gratis itu sebenarnya semua orang bisa pakai. Semua orang kalau misalkan di daerah-daerah pelosok itu bisa akses internet itu lebih luas gitu, yang tadi gue sebutin. Emangnya kalau misalkan makan gratis nih, kan orang itu kayak merasa, oh ya udahlah kebutuhan gue untuk makan itu terpenuhi gitu. Emang itu gak bikin orang jadi malas kerja? Bagi Vira. Jadi gini. Di luar script. Bagi Vira. Emang sekarang gini nih, orang kan kebutuhan pokok makanan loh. Mana sempet ketika orang lapar bikin internet gratis, orang juga pasti mintanya makan gratis, bukan internet gratis. Di mana-mana juga makan gratis. Coba kalau misalnya ada acara ulang tahun sebagainya, mana ada dong bagi-bagi internet gratis? Kan nggak ada. Ada juga bagi makanan gratis, mana ada sih internet gratis buat dibagi-bagi, ada-ada aja nih. Aku tahu Tasya. Menambahkan sedikit ya, tadi Mbak Gevira good question.
menanyakan kalau orang diberi makan secara terus-menerus apakah tidak menimbulkan rasa malas dalam diri. Itu tergantung ya, saya tidak bisa menjawab itu orang itu akan malas atau tidak, bergantung ke pemerintah, ke kita atau tidak. Tapi yang pertama, ketika makan gratis itu diberikan, pasti akan ada ladang pekerjaan lagi yang dibuka, gitu. Untuk cateringnya, kah, untuk susu gratisnya, atau untuk penyebaran makan gratisnya itu tersebut. Tapi kalau yang Mbak tanyakan itu menyebabkan orang itu malas atau tidak, gini ya, sasaran dari makan gratis itu tidak seperti kita. Kita kan orang yang punya akal ya, kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan uang, kita bisa mencari makan sendiri. Tapi sasarannya adalah lebih ke ibu hamil, lalu anak di bawah 2 tahun, lalu anak sekolah. Itu pun tidak semua. Lalu selain ada makan gratis, sebenarnya ada juga program pemerintah yang lainnya, program Keluarga Harapan, lalu PNBT, itu juga salah satu yang mendukung rakyat menengah ke bawah untuk pemenuhan gizi mereka, kebutuhan mereka, gitu. Oke, Mas Budi, sorry ya. Kalau dibilang makan gratis gitu, kayak itu oke lah mencukupi kebutuhan contohnya anak-anak gitu ya, buat tadi memperkecil atau meminimalisir angka stunting gitu di sini. Tapi ketika si anak itu udah besar, terus juga dia kan pasti butuh peluang pekerjaan. Kalau misalkan internet itu nggak ada, itu gimana? Lah kan kalau misalnya internet nggak ada bisa offline. Dulu kan sebelum ada internet kita juga offline. Kita juga nggak ada internet pun bisa hidup kok dibandingkan nggak makan. Ayo, kalau misalnya sekarang itu cuma masalah digitalisasi saja. Kalau misalnya offline ya semua juga bisa untuk masalah pekerjaan dan lain-lain. Ngapain juga kita misalnya nyari pekerjaan online, misalnya orang daerah, misalnya di Papua, masa ke Jakarta, ya aneh juga, ngapain juga gitu dari jauh-jauh. Kenapa nggak memajukan daerah sekitar gitu dibandingkan kita memajukan daerah orang lain. Itu kan harusnya kan kita harus memajukan daerah sekitar kita lahir dulu dibandingkan memajukan daerah orang lain. Kayak gitu Mbak Gavira. Oke, Sewar. nambahin dikit. Kayaknya ini terlalu jauh ya. Mungkin itu bagus, itu masa depannya bagus kan dipikirkan gitu loh. Kalau dikasih makan secara terus-menerus nanti apa nggak males cari kerja. Tapi gini, sedikit dulu, kita jangan terlalu ke depan. Kalau orang tidak diberikan makan gratis, istilah katanya kurang gizi, itu bisa berkembang nggak otaknya? Astagfirullahaladzim, kasar banget. Nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa, lawan aja. iya. Jadi kayak istilahnya di otak kita tuh kan ada 100 miliar neuron kan, saraf gitu. Dengan cara memberikan makan gratis itu juga menghidupkan saraf-saraf yang ada di otak kita. Kalau di otak kita kurang berkembang gitu kan, gimana caranya mereka bisa berpikir? Cara mereka untuk mendapatkan kerja dengan cara memikirkan gitu loh. Pokoknya gimana caranya mereka itu bisa tetap hidup gitu loh. Kayak gitu. Nyambung nggak? Paham Mbak. Paham nggak Mas Kiri? Oh, kalau nggak paham bilang, kalau nggak paham bilang. Hebat ini. Biar saya bantu jawab nanti. KFK ya? Sewar. Mas Budi, jadi Apa gini. nih? Tadi kan Mas Budi sempat bilang kalau misalkan ada ibarat orang dari mana tadi, dari timur mau ngelamar ke Jakarta. Itu kan jauh kan. Katanya kenapa nggak memajukan daerah situ dulu aja? Kan nggak memajukan suatu daerah bisa aja dengan menyediakan fasilitas internet gratis. Ya kalau ngelamar kerja online kan juga pakai internet. Dan toh juga nanti kalau udah dapat kerja insya Allah ada tunjangan makan dan lain sebagainya gitu loh. Dan kalaupun nggak dapat tunjangan makan juga kita ya udah ada gaji, udah ada pendapatan, nanti juga bisa membeli kebutuhan sehari-hari termasuk pangan atau makanan gitu loh Mas. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan internet gratis bisa cari kerja secara online, bisa dapat kerja, dapat duit, atau ujung-ujungnya juga nanti bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gizi sehari-hari gitu loh Mas. Coba gimana Mas Rizky tadi yang saya bilang, kalau misal di pelosok desa ada internet gratis tapi nggak ada gadgetnya, terus mau gimana makanya gitu? Percuma dong kita bangun internet gratis anggaran. Mendingan makan gratis lebih enak dibandingkan internet gratis, nggak enak dimakan internet. Gini ya Mas, Ayo. Lo, santai aja dong.
fight kan, Iya, fight. lu terus aja lo kan mancing ini. Lanjut aja, langsung aja. Sama tengah Gini ya, dipancing Mas, emosi. meskipun gak semua orang punya gadget, tapi pasti ada orang yang punya gadget dong di situ. Dan kita ini makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri gitu, harus saling membantu. Ya kalau misalkan lihat orang yang susah, bantu lah. Sosialisasi itu di real life, bukan di sosial media. Ya, Bagi iya. Pak Arif bukan Vira. Anda sosialisasi. Kayak contohnya si Rizky punya gadget, gue gak punya gadget nih. Nah gue kan butuh akses internet. Ya pasti si Rizky harus bantu gue dong. Gimana caranya biar gue juga bisa ngakses internet. Dia bisa bantu gue. Contohnya buat apa namanya, nyari pekerjaan lah di internet kayak gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalkan ada, lu bilang tadi infrastrukturnya mahal untuk internet. Ya Nggak kan ada yang sekarang, bilang mahal. ya tadi kan cukup tinggi biayanya katanya kan, dia bilang. Nah, menurut gua kayak worth it gitu loh. Kayak lu bangun apa sih kalau itu narasutet ya? Tower. Ya itu menara itulah. Ya menara sinyal ya. Menara penangkap sinyal ya. Misalnya lu bikin BTS 100 juta bagi makanan, bisa satu gerobak, satu pot dibeli itu. Kenapa kalau kagak ada yang makan percuma? Dia pasti ada yang makan lah kan kita bagiin. Ya kita bagiin. Internet apa butuh makan? Iya, sekarang. Buat apa? Buat apa? Ini ya, tujuan dari internet itu kan salah satunya untuk edukasi. Kalau lu buat pesen makan, buat YouTube, ya itu lu bukan sasarannya gitu. Ngapain ngasih ke orang yang kayak lu nggak bermanfaat, nggak berguna? Iya, ngapain? Ngapain dia makan gratis kenyang, utang, Ada faedahnya. Ya terus apa gunanya dengan gitu loh. makan gratis? Kalau misalkan banyak orang kaya gitu di Indonesia, ya kenapa nggak mereka yang bantu-bantu daripada ngegojorin dana khusus gitu loh. Ya gak semua orang juga suka. Ya mending tadi bisa pakai internet buat GoFood karena udah kerja. Udah kerja. Lah, Nyari makan pakai internet, cuy. lah internet kalau misalnya Gua pakai mati kaki. tiba-tiba gimana? Gua kerja pakai kaki loh, makan pakai kaki. Makanya gitu. Kalau misalnya internet tiba-tiba mati masalah juga nggak bisa dipakai. Kalau misalnya makan kan bisa dimakan, walaupun ini gimana buat aksesoris sebagainya. Semua orang suka makanan ya. Ya nggak semua orang juga butuh Iya internet. butuh internet dong ayo. Gimana? Oke, kita sudah saksikan debat yang seru antara tim makan gratis dan internet gratis. Selanjutnya kita harus putuskan nih siapa pemenang di antara kedua pasangan ini. Kita akan minta 6 orang untuk vote ya, masing-masing bisa memilih internet gratis atau makan gratis. Jadi kalau saya sampaikan namanya, nanti tolong bilang internet gratis atau makan gratis gitu. Yuk, yang pertama juri kita hari ini yaitu Pak Tata Kartadibrata. Silakan vote-nya apa Pak Tata? Weh, makan gratis satu ya. Internet gratis 0 ya. Berikutnya para Mambara. Saya pilih makan gratis. Weh. 2-0 nih ya. Ini menentukan nih. Udah keputusan bulat atau kita nanti ke juri berikutnya. Yang ketiga adalah Feby Febrianti. Makan gratis. Makan gratis. Oke. Kalau gitu, karena udah, 3 ya, baru 3 ya, 3 lagi ya. Nah, sekarang juri yang keempat, Basi. Internet gratis. 3-1 ya. Berikutnya adalah Mas Kesna. Internet gratis. Nih sang penentu nih, mudah-mudahan bijaksana kalau dari usianya kita lihat tuh udah sangat matang sekali gitu ya. Pak Haji silakan pilih apa? Ya, saya putusin internet gratis. Wah, luar biasa. Ini imbang ya, 3-3. 3-3 ya. Jadi kita kembalikan ke penonton halayak rame. Wih. Ini ya. Sekarang berikan tepuk tangan, tapi jangan dua-duanya ya. Kalau sudah tepuk tangan untuk internet gratis, jangan tepuk tangan untuk makan gratis ya. Saya mulai dulu dari, silakan tepuk tangan bagi yang memilih juaranya di grand final ini, teman-teman yang internet gratis.
Sisanya berapa nih ya? Nah, kemudian siapa yang memilih sebagai juara di Grand Final versus season pertama ini? Siapa yang pro terhadap kemampuan debat mereka juga ya, bukan hanya topiknya makan gratis. Oke, kalau gitu pemenangnya adalah diberikan ke Tasya dan Budi sebagai pemenang Grand Final season pertama, yaitu dengan topik makan gratis. Silakan. Makan gratis, makan. Itu makan di belakang. Oke. Makan di belakang. Uang untuk traktirnya, jadi juaranya kita akan kasih hadiah ya. Yang sebelah kanan, tuh karena tadi juga mirip-mirip ya dari Dewan Juri, kemudian kita kembalikan ke penonton. Jadi yang di sini makan gratis mendapatkan 350 juta atau 350.000. Oh, beneran, Pak. Aduh. Sebelah kiri kita sisanya berarti 150.000. Cukup buat kuota internet. Ya. Oke, tepuk tangan, sampai jumpa di season berikutnya. Terima kasih.